Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara hayatana binuril Islam wa arsyada qulubana binuril iman wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala aidan fi haditsil qudsi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pada malam ke-14 di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini masih menyertai aktivitas kita dengan hidayah, dengan nikmat yang begitu banyak yang tidak perlu kita hitung-hitung nikmat itu, karena bagaimanapun kita menghitungnya, kita tidak akan dapat menghitung begitu banyak nikmat yang diberikan Allah. Tugas kita manusia bukan menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tugas kita manusia adalah mensyukuri nikmat itu dengan membawa nikmat itu sebagai sarana fasilitas untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ucapan terima kasih kita kepada beliau yang telah berjuang untuk membawa nurul Islam, cahaya Islam, memperjuangkan cahaya Islam ini, dan alhamdulillah bisa sampai kepada kita lewat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, kemudian alhamdulillah bisa sampai kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sekaligus mengingatkan kita bahwa dunia di mana kita berada bukan tujuan kita, tetapi dunia ini adalah perantara untuk kembali kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kepada Allah juga kita kembali. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan kita kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian, dan dengan kematian itu kemudian mereka akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, senyaman-nyamannya kita hidup di dunia, sebahagia-bahagianya kita hidup di dunia dengan seluruh nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh ada dalam zona nyaman itu. So kenapa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang,
cinta atau tidak dengan apa yang kita miliki di dunia, kita akan tinggalkan semua itu untuk kembali menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang ketika diberikan pilihan, ketika nanti kita kembali menghadap Allah, apakah kita masuk surga atau neraka, ketika dua pilihan ini ditawarkan, maka tidak ada satupun di antara kita yang memilih untuk masuk neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah menentukan pilihan kita. Kita tidak mau nerakanya Allah. Kita hidup di dunia bahagia atau susah, yang penting saat kita kembali menghadap Allah, jangan sampai masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang muncul adalah terkadang keinginan kita mau ke surganya Allah, tapi yang kita lakukan semua amalan-amalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengumpamakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tujuannya mau ke Makassar, belilah tiket ke Makassar sampai ke tujuan. Tapi kalau Bapak Ibu mau ke Makassar, beli tiket ke Jayapura, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Orang Arab mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Berapa banyak kata orang Arab orang yang ingin sukses tapi tidak mau bekerja berat, tidak mau melalui jalan kesuksesan itu. Maka ingatlah kata orang Arab, perahu itu tidak pernah berlayar di atas padang pasir. Kalau kita ingin perahu itu berlayar, bawa dia ke laut, pasti akan jalan. Tapi kalau perahu itu masih ada di atas padang pasir, dia tidak akan pernah berjalan dari tempatnya selama dia ada di atas padang pasir. Syair ini mengingatkan kita, kalau ingin kita sampai kepada tujuan kita surganya Allah, maka mulai sekarang belajar mana jalan-jalan yang bisa mengantar kita sampai ke surganya Allah, mana yang tidak bisa mengantar kita sampai ke surganya Allah. So Bapak Ibu, nanti kita kembali kepada Allah, tempatnya cuma dua, tidak ada tempat ketiga. Kalau bukan surga, neraka. Kalau bukan neraka, surga. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ada rumus paling gampang ini. Rumus masuk surga itu cuma dua. Ya, hafal betul ini. Rumus masuk surga sesuai dengan konteks Al-Quran, konteks hadis Nabi Muhammad SAW cuma dua. Yang pertama adalah ketika engkau dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian Allah letakkan mizan atau timbangan, kemudian malaikat rakib meletakkan catatan kebaikanmu di sebelah kanan, kemudian malaikat atid menaruh catatan keburukanmu di sebelah kiri. Mana yang berat? Apabila berat sebelah kanan, berat catatannya malaikat rakib, maka sudah dijamin engkau mendapatkan surganya Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada satupun perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia kecuali pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sebesar sekecil apapun yang engkau lakukan berupa kebaikan, maka pasti engkau akan lihat dan akan diperlihatkan oleh Allah, karena pasti tercatat oleh catatannya malaikat rakib. Tetapi kebalikannya, sekecil apapun kejahatan yang engkau lakukan, pasti Allah akan perlihatkan kepadamu, karena pasti tercatat oleh malaikat atid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah,